Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan disclaimer dulu. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa teman-teman yang benar. Oke, langsung aja untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG yang hari ini masih belum berhasil breakout ya di atas resistennya dan ditutup minus 0,20% ke level 6.860. Kira-kira besok gimana untuk IHSG? Kalau secara technical sih hari ini sempat naik ke area 6.900-an, cuman ditarik turun lagi ya. Jadi belum berhasil breakout di atas 6876. Ini masih jadi area resistennya untuk IHSG. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini IHSG secara keseluruhan ya, hari ini tanggal 24 Januari secara keseluruhan sebenarnya untuk asingnya paling banyak masuk di Goto ya. Hari ini asingnya masuk di Goto senilai 208,7 M, cukup banyak. Selain di Goto untuk asingnya juga masuk di MTKA, Medco, BRMS, UNVR ya, dan yang paling banyak dijual asing masih BBCA, asingnya keluar 115,1 M, Antam, Bank BNI, TMG Bekas asingnya keluar. Jadi ya sebenarnya untuk hari ini sih aslinya net buy ya, khususnya di saham Goto. Dan untuk Goto hari ini juga naik lumayan 4% lebih ke level 119. Mudah-mudahan ini awal uptrend untuk saham Goto ya, bukan awal ya, udah mulai uptrend ya mudah-mudahan untuk saham Goto. Nanti kita akan cek. Kalau lihat transaksi hari ini mudah-mudahan untuk IHSG besok berhasil breakout di atas 68 berapa resistennya? 6874 lah ini area resistennya, mudah-mudahan untuk besok IHSG bisa breakout ya. Kalau melihat transaksi hari ini nggak menutup kemungkinan untuk IHSG besok bisa hijau, mudah-mudahan sih seperti itu. Kita lihat aja besok. Oke, itu untuk IHSG. Dan untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Goto yang hari ini naik ya, ini menjelang close market tadi naik cukup tinggi. Di sesi satu sih sempat agak berat buat naik ya, di situ-situ aja. Bahkan tadi sempat koreksi ke area 113 untuk Goto tapi ditarik naik, dan ini berhasil breakout di range konsolidasinya. Jadi untuk konsolidasi Goto kan di arah sini ya. Ya, untuk hari ini berhasil breakout di atas 118. Mudah-mudahan untuk besok Goto, apalagi kalau asingnya masih masuk cukup banyak, hari ini masuk 200 M lebih. Target price kenaikannya untuk Goto kalau masih naik ya, mudah-mudahan ke area 126 ya untuk saham Goto. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Goto asingnya net buy cukup banyak 208,7 M Goto ya. Kita cek siapa yang akumulasi asingnya di saham Goto hari ini tanggal 24 Januari. Untuk asingnya yang masuk ada BK, CC, ZB, YUAK ya. BK cukup banyak 68 M, CC Netbel 65 M, ZB 37 M. Walaupun kalau kita perhatikan untuk BK, CC Netbelnya lumayan banyak, cuman valuasinya sangat gede ya, 191 M, 216 M. Jadi ya cenderung trading juga sih untuk BKCC ini di saham Goto, tapi asingnya setelah keseluruhan netbuy cukup banyak. Yang keluar untuk asingnya KZLJ. Kalau secara keseluruhan untuk Goto hari ini ya ada KZ sih, KZ versi lokal, cuman ini distribusi 169 ya. Jadi untuk saham Goto sebenarnya hari ini ada yang distribusi ini sih lokal, KZ lokal. Ya, tapi kalau asingnya masuk untuk besok sih perhatikan saja level ini. Kalaupun koreksi selama Goto itu masih dijaga di atas 118, kalaupun misal turun sampai ke 117 terus bisa naik lagi dan bertahanlah di atas, mudah-mudahan untuk saham Goto bisa ke nguji resistennya di 125 126. Oke, itu untuk saham Goto. Kalau mau entry di harga saat ini ya, bagusnya gimana ya? Mungkin kalau udah masuk di range area 111 sampai 118 ada sekiranya mau naik bisa entry di range area ini ya. Kalau mau entry, cuman ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk asingnya sih hari ini net buy cukup banyak, cuman ada KZ yang distribusi 180-an M. Oke, itu untuk saham Goto. Kalau menurut saya sih untuk besok selama ada yang jaga harga aja di area 118, 117, nggak menutup kemungkinan masih bisa naik lagi ya. Mudah-mudahan seperti itu untuk saham Goto. Target price-nya ya di area sini 126, 125. Oke, itu untuk saham Goto. Dan untuk selanjutnya kita cek saham Bank BRI. Yang hari ini koreksi turun 0,6
25% ke level 4.620. Kira-kira untuk saham BBRI besok gimana? Untuk hari ini sih sempat ke area support juga ya. Supportnya kan di 4590 ini. Area support untuk BBRI, dan untuk resistennya secara histori ada di 4690. Ini resisten untuk Bank BRI. Jadi di area support tadi dijaga, harganya ini ditarik naik lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, BBRI aslinya gimana? BBRI hari ini aslinya net sell, cuman nggak terlalu banyak, 6,4 M. Jadi sebagian asingnya kemungkinan masih masuk di saham BBRI. Kalau kita cek hari ini tanggal 24 Januari untuk asingnya yang masuk itu ada KZBB, KZ net B 50,5 M, BB net B 41 M. Kalau kita perhatikan untuk valuasi KZBB net valuasinya dan valuasinya hampir sama. Jadi kemungkinan mereka cenderung invest di saham Bank BRI, dan yang keluar hari ini di saham Bank BRI untuk aslinya ada AK, RX, BK, CCZB. Cuman secara keseluruhan untuk aslinya masih net sell ya, walaupun cuma 6 eman aja. Kalau kita perhatikan sebenarnya untuk Bank BRI hari ini ada sedikit akumulasi ya ini. Market maker utamanya YU kayaknya. Ya, YU-nya net B 31,1 M, AVG buy-nya di 4647. 4647 floating loss untuk YU. Mudah-mudahan untuk besok sih untuk Bank BRI ya, selama harganya masih dijaga di atas 4590, ada kemungkinan masih konsolidasi di range area 4590 sampai 4690 ya. Jadi untuk target price kalau masih naik sebenarnya nggak menutup kemungkinan untuk saham BRI besok masih hijau ya. Kalau lihat transaksi hari ini market makernya naik dan ada yang jaga harga di area support. Kalau mau entry ya bagusnya dekat-dekat 4590 ya. Tapi kalau udah di tengah seperti ini mudah-mudahan besok bisa koreksi turun lagi kalau mau entry. Tapi ya tetap disclaimer, sebenarnya untuk Bank BRI untuk besok nggak menutup kemungkinan hijau ya. Kalau melihat transaksinya hari ini mungkin masih konsolidasi dulu di range area 4590 sampai 4690. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham BBCA yang hari ini koreksi 0,90% ke level berapa? Ke level 8.225 ya, dan ini udah mendekati area supportnya. Untuk supportnya di 8.200 ya. Jadi kalau misal besok ada yang jaga harga di arah sini, mungkin kalau mau spekulasi buy, karena nggak menutup kemungkinan untuk saham BBCA mungkin akan tiktokan dulu di range area 8.200 sampai 8.375 untuk saham BBCA. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, BBCA hari ini aslinya sih masih keluar terus ya. Jadi kalau kita cek dari awal tahun, untuk BBCA untuk aslinya udah net sell 2,3 triliun ya, cukup banyak sekali, dan hari ini pun juga masih keluar. Sebenarnya agak was-was. Mungkin untuk BBCA itu kalau aslinya udah stop distribusinya mulai rebound lagi ya. Kayaknya sih seperti itu. Jadi selama aslinya masih distribusi, amannya sih wait and see aja dulu, tapi tetap disclaimer kalau ada yang mulai nyicil ya, tetap disclaimer. Kalau saya sih agak was-was, mending BBRI ya daripada BBCA kalau saya. Kalau lihat transaksi hari ini juga masih didistribusi oleh RX ya, paling banyak 120 M, dan RX-nya itu RX versi asing. Kalau kita perhatikan untuk RX valuasinya 125 M dan net sell 121, jadi cenderung distribusi yang masuk KCS cuman nggak terlalu banyak untuk nilainya ya untuk sekelas BBCA. Jadi untuk BBCA itu masih didistribusi asing, tapi kalau misal besok ada yang jaga harga di arah sini ya sebenarnya nggak menutup kemungkinan masih konsolidasi di range area 8.200 sampai 8.375 ya. Amannya gimana ya untuk BBCA? Ya karena aslinya masih distribusi cukup banyak, mending hati-hati aja ya. Takutnya kalau sampai jebol di bawah 8.200 ya bisa turun lagi lebih dalam. Mengingat untuk aslinya juga masih terus distribusi, dan kalau kita lihat secara historis di area sini juga ada gap up ya. Ini sedikit gap up yang belum ketutup. Takutnya kalau menutup gap untuk BBCA ya ke 7.000-an, cuman nggak tahu apakah sampai ke arah situ ya. Kalau ada yang jaga harga sih ya mudah-mudahan sih enggak ya. Kalau sampai ke arah sini ya malah kesempatan itu sebenarnya buat entry. Cuman kita lihat aja ke depannya gimana. Yang pasti untuk hari ini untuk aslinya masih distribusi lumayan banyak.
dan belum banyak asing yang entry, jadi mending wait and see aja dulu kalau menurut saya. Cuman untuk besok ya perhatikan aja level 8.200 kalau ada yang jaga harga. Oke, itu untuk saham BBCA ya. Selanjutnya kita cek saham ITMG yang hari ini koreksi 2% lebih ya, turun 2,15% ke level 37.500. Kalau secara teknikal ya supportnya di sini 37.075. Area sinilah kalau mau entry misalnya ada yang jaga harga. Kalau menurut saya sih gimana ya? Coba kita cek dulu untuk transaksinya ITMG. Untuk hari ini kalau kita cek dari tanggal awal tahun udah net sell 115M untuk asingnya di ITMG. Untuk hari ini asingnya juga masih net sell 21,7M. ITMG hari ini tanggal 24 Januari secara keseluruhan sebenarnya ada yang masuk ya, cuman lokal ini PD versi lokal, PD, EP, DR, SQ, XC, jadi broker-broker lokal yang hari ini entry di saham ITMG untuk asingnya net sell ya, jualan semua untuk asingnya. Yang masuk ini kecil, yang masuk YU, CS, ZP cuma hitungan juta aja, sedangkan keluarnya KZ net sell 11,2M, PK net sell 9,2M, AK net sell 2,3M. Jadi kalau lihat ITMG hari ini untuk besok mending gimana ya? Jangan buru-buru entry, perhatikan saya level 37.100 lah, dekat-dekat area situ. Kalau nggak ada yang jaga harga, mending wait and see aja dulu. Takutnya kalau sampai jebol di bawah itu, ya bisa ngejar 35 ribuan lagi. Oke, itu untuk saham ITMG ya. Tapi kalau ada yang jaga harga di area sini, di 37.100, mungkin akan konsolidasi dulu di range area 37.100 lah area sini sampai 38.600. Oke, itu untuk saham ITMG. Jadi untuk besok jangan buru-buru entry ya, lihat dulu apakah ada yang jaga harga di area 37.100 area situ. Oke, itu untuk saham ITMG di awal market nggak menutup kemungkinan masih merah ya kalau lihat asingnya jualan walaupun ditampung oleh PD. Kalau kita cek dari 1 minggu terakhir PD-nya gimana? 1 minggu berarti dari tanggal 16 ya. PD-nya ya nggak akumulasi banget sih, malah cenderung didistribusi ini oleh ZPBK dan mereka juga asing, ZP asing, ZP lokal juga distribusi. Oke, itu untuk saham ITMG. Selanjutnya kita cek saham Bumi yang hari ini untuk saham Bumi hari ini close di harga penutupan yang kemarin Jumat ya, sempat naik sih untuk saham Bumi hari ini open gap atas. Opennya di 163, sempat turun di bawah support, cuman ditarik lagi ke atas ya. Jadi secara teknikal masih dijaga di atas 156. Ini supportnya untuk saham Bumi. Mudah-mudahan untuk besok nggak jebol aja di bawah ini. Untuk saham Bumi selama asingnya nggak banyak distribusi, sebenarnya nggak menutup kemungkinan masih ada potensi naik ya. Untuk resistennya secara Fibonacci di 173. Kalau kita cek untuk transaksi Bumi, misal hari ini gimana? Untuk Bumi, hari ini tanggal 24 Januari. Untuk lokalnya distribusi ya. Secara keseluruhan juga didistribusi IFSQ net sell, AK juga net sell. Dan untuk AK-nya ini AK asing. Untuk IF dan SQ-nya juga asing. Jadi untuk IF SQ-nya lokal. Jadi lokalnya didistribusi, asingnya juga net sell ya. Sepertinya ini asingnya di saham Bumi. Bumi untuk hari ini asingnya net sell 12,7M. Jadi asingnya net sell, lokalnya juga distribusi. Jadi untuk besok hati-hati untuk saham Bumi. Takutnya kalau sampai jebol di bawah itu ya bisa turun lagi. Untuk besok gimana ya? Mungkin perhatikan saya area 156 ya. Kalau ada yang jaga harga, kalau mau spekulasi buy ya disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk hari ini sih didistribusi untuk saham Bumi, lokalnya distribusi, asingnya juga net sell ya. Tadi kita cek bareng-bareng. Kalau kita lihat transaksinya Bumi hari ini ya normal sih. Perhatikan saya level ini untuk besok 156.
Kalau kita cek dari awal tahun untuk saham bumi, yang pegang barang paling banyak itu ZPAK dan mereka asing ya. Ya kan, ZP AK-nya juga asing, cuman hari ini AK-nya jualan ya. Jualan nggak ya lumayan sih 21,3 M. Ya mudah-mudahan untuk besok AK-nya nggak jualan aja. Ya berarti kan saya level 156 kalau ada yang cek harga. Kalau mau spekulasi buy disclaimer ya, ini support untuk saham bumi. Untuk resistennya setelah Fibonacci di 173. Oke, itu untuk saham bumi. Selanjutnya kita cek saham Antam. Dan untuk saham Antam hari ini close di harga pembukaan juga sih. Kalau lihat candlenya netral, soalnya untuk hari ini sempat naik, turun, naik lagi. Cuman secara teknikal masih berada di atas supportnya 2270. Jadi untuk saham Antam support terdekatnya ya 2270. Ya, selama masih dijaga di atas itu untuk saham Antam mudah-mudahan bisa uptrend, dan target price untuk saham Antam kalau masih naik ya bisa ke area 2500-an. Ini setelah Fibonacci ya. Kalau kita cek untuk transaksinya apakah asingnya masih masuk di saham Antam untuk hari ini. Untuk Antam hari ini asingnya net sell sih, hati-hati untuk saham Antam asingnya net sell 38M, padahal itu dalam 1 minggu terakhir untuk saham Antam asingnya net buy. Sudah net buy 173. Ini kalau kita cek dari minggu yang lalu, dari Senin tanggal 16 Januari. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini, siapa yang jualan dan apakah yang akumulasi itu lepas barangnya hari ini di saham Antam. Untuk Antam hari ini tanggal 24 Januari secara keseluruhan didistribusi oleh AK versi asing ya. Jadi untuk asingnya net sell, AK YUBK asingnya jualan, ditampung oleh lokal. Cuman ya ini didistribusi oleh AK untuk Antam hari ini. Kalau kita cek dari tanggal 16 kemarin, yang pegang paling banyak di saham Antam itu AK. Cuman AK sebagian hari ini keluar. Sama ya nasibnya kayak bumi untuk saham Antam itu, AK-nya keluar. Padahal AK yang pegang paling banyak. Apakah cuman AK-nya belum rela kalau Antam naik? Untuk market maker utamanya AKYP, AK-nya net buy 98M. Ini kalau kita cek dari tanggal 16 dan AVG buy-nya di 2258. 2258 di arah sini sih. Nah, jadi kalau mau Antam, misal kalau koreksi ya 2258. Mungkin kalau turun dan ada yang jaga di area 2270, 2260, kalau mau entry sih bagusnya di range area ini 2260, 2270 ya untuk saham Antam. Soalnya untuk AVG-nya si AK ada di area sini. Ya kalau misal koreksi turun dan di area sini benar-benar ada yang jaga harga, ya harusnya AK jaga harga ya, soalnya punya barang banyak, kecuali AK-nya mau cut loss. Ya mudah-mudahan untuk saham Antam kalau koreksi ke area sini itu kesempatan buat entry ya, tapi ada disclaimer. Untuk besok sih kalau lihat transaksi hari ini didistribusi oleh AK, sepertinya kalau menurut saya masih akan konsolidasi dulu di atas ya. Kalau bisa koreksi dan bisa ke area sini itu malah kesempatan buat entry sebenarnya. Cuman ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Kalau mau entry ya pastikan dulu ada yang jaga harga di area sini 2250 sampai 2260 lah ya, 2250 nggak apa-apa. Di atas 2250 kalau buat patokannya di level itu. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham Medco. Untuk Medco hari ini berhasil breakout ya. Nyentuh resistennya. Mungkin yang udah taking profit tadi. Cuman kalau yang belum taking profit karena ini berhasil breakout, kalau masih naik ke level berapa ya? Apakah bisa ke area 1700-an? Kalau setelah Fibonacci sih ya targetnya kalau masih naik terus bisa ke area situ untuk saham Medco. Soalnya untuk hari ini udah berhasil breakout di atas resistennya di atas 1380. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Medco, coba kita cek ya. Medco untuk hari ini tanggal 24 untuk asingnya net buy 26,7 M. Asingnya net buy loh. Jadi kalau misal besok ada yang jaga harga di area 1380, ya sebenarnya untuk saham Medco bisa naik lagi ya kalau ada yang jaga harga di area sini. Soalnya udah berhasil breakout. Dan coba kita cek dulu ya untuk transaksi Medco hari ini. Medco hari ini tanggal 24. Akumulasi sih
Walaupun naik lumayan tinggi, naik 8% ya untuk hari ini Medco, yang masuk paling banyak itu BB. Dan kalau kita perhatikan untuk BB 100% transaksinya buy, tidak melakukan selling sama sekali. Valuasinya 22M dan net 22M ya. Yang jualan FS. Jadi untuk saham Medco hari ini naik, berhasil breakout dan display ada akumulasi. Ya mudah-mudahan untuk saham Medco besok nggak jebol aja di bawah 1380 dan bisa melanjutkan kenaikannya ya. Kira-kira target price terdekatnya ke level berapa untuk saham Medco kalau kita ukur? Kalau mungkin kalau ke 1700-an butuh waktu ya, tapi kalau mau spekulasi buy trading coba kita ukur pakai rectangle yang ini untuk saham Medco 1600-an dulu ya. Mungkin target price selanjutnya kalau masih naik ke 1600-an. Dan buat support terdekatnya ada di 1370. Perhatikan saja level ini misal besok koreksi dan ada yang jaga harga di 170, 1370 mungkin kalau mau spekulasi buy mudah-mudahan bisa naik ya dan bisa pasang antisipasi sedikit di bawah support itu mungkin di 1350 antisipasinya atau disesuaikan aja ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau lihat transaksi hari ini untuk besok kalau nggak konsolidasi malah bisa naik untuk saham Medco. Selanjutnya kita cek saham BRMS ya, yang hari ini naik cukup tinggi 6,99% dan berhasil breakout di atas resistennya ya. Untuk 194 udah berhasil dilewati. 193 lah ya, 193 untuk 193, 194 itu resisten BRMS tadi, cuman hari ini udah berhasil breakout. Apakah disertai dengan akumulasi? Kalau disertai dengan akumulasi untuk saham BRMS sebenarnya nggak menutup kemungkinan masih naik ya, dan kalau kita perhatikan untuk hari ini ya nggak akumulasi banget sih. Soalnya ada SQ, MG yang net sell dan market maker utamanya MG-nya net sell 10,4M, jadi hati-hati untuk BRMS besok. Agak was-wasi kalau mau entry soalnya untuk hari ini naik, cuman market maker utamanya MG dan MG-nya distribusi. Kecuali kalau besok MG-nya nge-HK ya, kita juga nggak tahu. Buat patokan aja area sini 194 ya. 194, 193 misal ada kemungkinan sih di awal market koreksi dulu untuk sampai RMS. Kayaknya sih seperti itu untuk besok soalnya market maker utamanya net sell ya si MG. Ada kemungkinan di awal market koreksi, perhatikan saya level 193 apakah ada yang jaga harga di area sini. Kalau ada yang jaga harga dan bertahan di atas itu untuk sampai RMS misal besok konsolidasi dan masih berada di atas 193 ya, sebenarnya secara teknikal nggak menutup kemungkinan masih bisa naik lagi ya selama masih bertahan di atas 193, 194. Kalau kita cek dari tanggal 16 kemarin untuk MG-nya net sell sih. Ya ini malah disertai dengan distribusi sih, jadi perlu hati-hati. CC udah net sell ini dari tanggal 9. Dari tanggal 16 juga di distribusi ya, jadi agak was-was sih untuk sampai RMS ini, tapi gimana ya? Selama secara teknikal masih dijaga aja untuk besok di 193, nggak menutup kemungkinan masih bisa naik ya. Tapi hati-hati di awal market itu ada kemungkinan koreksi dulu, merah dulu ya untuk sampai RMS. Perhatikan saja level 193, 194. Oke, itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita cek saham PEVE ya. ARA hari ini. Ya, di awal IPO, open ARA sempat koreksi turun cukup dalam ya. Ditarik naik lagi dan close ARA untuk PEVE. Siapa sih underwriternya? Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, yang distribusi IN ya, MG. Cuman yang jadi market maker utamanya MG-nya net sell 100 M lebih. Kalau kita perhatikan untuk net valuasinya sebenarnya belum banyak banget ya yang keluar hari ini di hari pertama IPO-nya. Dan yang jadi underwriter-nya YJ. Yang floating di market 20 lumayan sih. Harga IPO-nya 149. Hari ini arah ya. Dan untuk YJ-nya
Netbuy hari ini netbuy 1,8 M ya. Ini masih jaga harga sih untuk YC untuk hari ini ya. YC selama YC-nya belum lepas barang, mungkin ya, mungkin kita nggak tahu apakah YC itu punya banyak barang, soalnya untuk YC ini underwater-nya untuk PEVE, dan untuk YC-nya hari ini masih netbuy. Mudah-mudahan untuk besok masih dijaga aja untuk saham PEVE ya. AVGB-nya untuk hari ini 200, di harga 200, dan emang yang paling banyak MG, market utamanya sih MG. Berarti untuk PEVE underwater-nya ya AVG-nya di sini 200 yang jaga harga ya. YC sebenarnya nggak menutup kemungkinan besok masih naik ya, soalnya untuk YC-nya juga malah nambah muatan walaupun hari ini didistribusi oleh IN dan MG. Gimana ya untuk sampai EVE? Di awal market ada kemungkinan hijau, cuman hati-hati, mungkin yang udah floating profit buat coba-coba aja ya. Untuk sampai EVE ini takutnya kalau YC distribusi keluar sahamnya bisa ARB. Ya, tapi untuk besok sih ada kemungkinan naik, sepertinya seperti itu. Soalnya untuk underwater-nya si YC malah hari ini nambah muatan ya. Kemungkinan tadi diturunin oleh MG dan IN, tadi tarik naik lagi oleh YC dan teman-temannya tadi yang netbuy itu. Oke, itu tuh sampai EV ya, ada kemungkinan di awal market hijau ya. Tapi ya gimana ya? Soalnya untuk hari ini nggak akumulasi banget sih untuk sampai EV. Untuk underwater-nya nggak masuk banyak-banyak banget. Kecuali kalau menurut saya ya, untuk saham PEVE itu kalau YJ-nya ini masih dia pegang barang banyak di PEVE dan belum lepas ya, sebenarnya buat goreng itu nggak terlalu susah. Harusnya sih seperti itu. Jadi selama YJ belum banyak distribusi aja, untuk saat ini sementara seperti itu, atau kedepannya kita lihat ya yang pegang, yang lepas barang paling banyak siapa. Tapi untuk besok di awal market ada kemungkinan naik dulu untuk saham PEVE. Oke, itu untuk saham PEVE, dan selanjutnya kita cek saham BSBK ya. Untuk saham BSBK hari ini naik, open gap bawah ya, open gap bawah naik, dan opennya tadi ARB ya, berarti open di harga ARB naik, jadi technical rebound untuk saham BSBK. Apakah besok masih bisa naik lagi? Kalau kita cek untuk transaksinya BSBK hari ini, untuk hari ini tanggal 24 PG masuk ya. Hari ini PG masuk 9,2 M. Kemungkinan sih ini yang naikin, cuman kita nggak bisa buat patokan. Coba kita cek untuk warannya ya, apakah masih ada nilainya. Untuk waran BSBK 4 naik ya. Jadi mudah-mudahan masih bisa naik lagi, kembali lagi di atas 129 berarti ya untuk targetnya BSBK. Jadi karena untuk harga penebusannya kan 125. Harga waran tadi saat ini naik jadi Rp4. Jadi untuk harga normalnya untuk BSBK itu ya di 129. Jadi mudah-mudahan untuk besok masih bisa naik lagi di atas 129 ya. Kalau bisa breakout di atas 129, kalau digoreng untuk saham BSBK ya target price-nya ke 144 ya. Ada kemungkinan sih naik, mudah-mudahan naik untuk saham BSBK besok. Dan ini yang masuk selain PG, ID, BSAO. Yang keluar SH, XC, XL ya, sebagian retail keluar ya. Selama retailnya nggak banyak, masuk aja untuk besok. Yang nyangkut di atas gimana ya, kalau mau average down ya disclaimer ya, tapi kalau udah kejemput udah profit dikit-dikit amannya keluar aja, takutnya nanti dibanting ya oleh PG. Tapi di awal market sih mudah-mudahan untuk saham BSBK besok masih naik, karena untuk harga hitung-hitungannya ya, harga penebusan waran kan 125, harga warannya 4 berarti 129, harusnya besok bisa breakout di atas 129 untuk BSBK. Oke, itu untuk saham BSBK, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.